Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubadillah. Kali ini saya mewakili dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perbandingan sumber daya alam negara Indonesia dengan negara Turki. Nah, saya sendiri sebagai moderator dan penyaji pertama, dan teman saya adalah Fikri Ubaidillah sebagai penyaji kedua. Selamat menyaksikan presentasi dari kami. Kita akan beri pendahuluan terlebih dahulu. Indonesia itu merupakan negara dengan tingkat biodiversitas yang tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia. Protokol Nagoya sendiri merumuskan tentang pemberian pemilik sumber daya alam hayati, serta memuat penjelasan mengenai mekanisme pemanfaatan kekayaan sumber daya alam tersebut. Tingginya tingkat biodiversitas Indonesia ditunjukkan dengan adanya 10% dari tanaman berbunga yang dikenal di dunia dapat ditemukan di Indonesia, 2% dari mamalia, 16% dari hewan reptil, 17% dari burung, 18% dari jenis terumbu karang, 25% dari hewan laut. Di bidang agrikultur, Indonesia juga terkenal atas kekayaan tanaman perkebunannya seperti biji coklat, karet, kelapa sawit, cengkeh, dan bahkan kayu yang banyak diantaranya menempati urutan atas dari segi produksinya di dunia. Sumber daya alam Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas, nikel, tembaga, bauksit, batu bara, emas, dan perak. Di samping itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta kilometer persegi juga menyediakan potensi alam yang sangat besar. Nah teman-teman, rumusan masalahnya adalah faktor apa yang membuat sumber daya alam Indonesia melimpah, dan hasil apa dan manfaat apakah dari sumber daya alam Indonesia dan Turki. Nah, tujuan makalah di sini adalah untuk mengetahui sumber daya alam negara Indonesia dengan negara Turki, dan untuk mengetahui hasil dan manfaat sumber daya alam Indonesia dengan negara Turki. Nah, kita lanjut ke pembahasan teman-teman. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah terbentuk oleh beberapa faktor, antara lain. Yang pertama, itu dilihat dari sisi astronomi. Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Yang kedua, dilihat dari sisi geologi. Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Yang ketiga, daerah perairan Indonesia juga kaya sumber makanan berbagai jenis tanaman dan hewan laut, serta mengandung juga berbagai jenis sumber mineral. Pemanfaat sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Untuk memudahkan pengkajiannya, pemanfaatan sumber daya alam dibagi berdasarkan asalnya, yaitu sumber daya hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau berhubungan dengan makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Organisme ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan oksigen dan mati melalui proses fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan menghasilkan oksigen. Eksploitasi tumbuhan yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan bahkan kepunahan. Dan hal ini akan berdampak pada rusaknya rantai makanan. Kerusakan yang terjadi karena punahnya salah satu faktor dari rantai makanan akan berakibat punahnya konsumen tingkat di atasnya. Pemanfaat sumber tumbuhan oleh manusia diantaranya untuk bahan bakar makanan, contohnya seperti padi,
jagung, gandum, dan tebu. Untuk bahan bangunan seperti kayu, kayu jati, dan kayu mahoni. Dan manusia juga memanfaatkan untuk bahan bakar seperti biosolar berupa kelapa sawit. Yang keempat adalah obat seperti jahe, daun binahong, kina, mahkota dewa. Yang terakhir adalah bermanfaat untuk manusia adalah pupuk kompos. Nah, sekarang kita beralih ke contoh yang kedua, yaitu pertanian dan perkebunan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Data statistik pada tahun 2001 menunjukkan bahwa 45% penduduk Indonesia bekerja di bidang agrikultur. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa negara ini memiliki lahan seluas lebih dari 31 juta ha yang telah siap tanam, di mana sebagian besarnya dapat ditemukan di Pulau Jawa. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan komoditas ekspor, antara lain padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, cabai, ubi, dan singkong. Di samping itu, Indonesia juga dikenal dengan hasil perkebunannya, antara lain karet untuk bahan baku ban, kelapa sawit, bahan baku minyak goreng, tembakau, bahan baku obat dan rokok, kapas, bahan baku tekstil, kopi untuk bahan minuman, dan terakhir adalah tebu untuk bahan baku gula pasir. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu hewan peternakan dan perikanan. Sumber daya alam hewan dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Pemanfaatnya dapat sebagai pembantu pekerjaan berat manusia, seperti kerbau dan kuda, atau sebagai sumber bahan pangan, seperti unggas dan sapi. Situ terkadang harus dilaksanakan. Pelestarian ini adalah pelestarian yang dilakukan di habitat asalnya, sedangkan pelestarian adalah pelestarian dengan memindahkan hewan tersebut dari habitatnya ke tempat lain. Untuk memaksimalkan potensinya, manusia membangun sistem peternakan dan juga perikanan untuk lebih memberdayakan sumber daya hewan. Sekarang kita berlanjut ke sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati ialah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya seperti angin, air, sinar matahari, dan hasil tambang. Air itu merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup dan sendiri didominasi oleh wilayah perairan. Dari total wilayah perairan yang ada, 97% merupakan air asin atau wilayah laut, samudra, dan lain-lain, dan hanya 3% yang merupakan air tawar seperti wilayah sungai, danau, dan lain-lain. Seiring dengan pertumbuhannya populasi manusia, kebutuhan akan air, baik itu untuk keperluan domestik dan energi, terus meningkat. Air juga digunakan untuk pengairan, bahan dasar industri minuman, penambangan, dan aset rekreasi. Di bidang energi, teknologi penggunaan air sebagai sumber listrik sebagai pengganti dari minyak bumi telah dan akan terus berkembang, karena selain terbarukan, energi yang dihasilkan dari air cenderung tidak berpolusi, dan hal ini akan mengurangi efek rumah kaca. Kita selanjutnya ke contoh yang lainnya, yaitu angin. Pada era ini, penggunaan minyak bumi, batu bara, dan berbagai jenis bahan bakar hasil tambang mulai digantikan dengan penggunaan energi yang dihasilkan oleh angin. Angin mampu menghasilkan energi dengan menggunakan turbin yang pada umumnya diletakkan dengan ketinggian lebih dari 30 meter di daerah dataran tinggi. Selain sumbernya yang terbarukan lebih dari 30 meter, dan selalu ada, energi yang dihasilkan angin jauh lebih bersih dari residu yang dihasilkan oleh bahan bakar lain pada umumnya. Beberapa negara yang telah mengaplikasikan turbin angin sebagai sumber energi alternatif adalah Belanda dan Inggris. Contohnya seperti kincir angin. Nah, teman-teman, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri Ubaidillah.
Kita akan berlanjut ke juga yang selanjutnya, yaitu tanah. Tanah adalah komponen penyusun permukaan bumi. Tanah termasuk salah satu sumber daya alam non hayati yang penting untuk menunjang pertumbuhan penduduk dan sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. Pertumbuhan tanaman, pertanian, dan perkebunan secara langsung terkait dengan tingkat kesuburan dan kualitas tanah. Tanah tersusun atas beberapa komponen seperti udara, air, mineral, dan senyawa organik. Pengelolaan sumber daya non hayati ini menjadi sangat penting mengingat pesatnya pertambahan penduduk dunia dan kondisi cemaran lingkungan yang ada sekarang ini. Hasil tambang, sumber daya alam hasil penambangan memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia, seperti bahan dasar infrastruktur, kendaraan bermotor, sumber energi, maupun sebagai perhiasan. Berbagai jenis bahan hasil galian memiliki nilai ekonomi yang besar dan hal ini memicu eksploitasi sumber daya alam tersebut. Beberapa negara seperti Indonesia dan Arab memiliki pendapatan yang sangat besar dari sektor ini. Jumlahnya sangat terbatas. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara efisien. Beberapa contoh bahan tambang dan pemanfaatannya: minyak bumi, aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan, minyak tanah untuk bahan baku lampu minyak, solar untuk bahan bakar kendaraan diesel, LNG liquid natural gas untuk bahan bakar kompor gas. Oli ialah bahan untuk pelumas mesin. Vaselin ialah salep untuk bahan obat. Parafin untuk bahan pembuat lilin. Aspal untuk bahan pembuat jalan. Dalam kurung dihasilkan di Pulau Buton. Batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. Biji besi untuk peralatan rumah tangga, pertanian, dan lain-lain. Tembaga merupakan jenis logam yang berwarna kekuning-kuningan, lunak, dan mudah ditempa. Bauksit sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Emas, perak, dan perunggu untuk perhiasan. Marmer untuk bahan bangunan rumah atau gedung. Belerang untuk bahan obat penyakit kulit dan korek api. Yodium untuk obat dan peramu. Garam dapur beriodium. Nikel untuk bahan pelapis besi agar tidak mudah terbakaran. Gas alam untuk bahan bakar kompor gas. Mangan untuk pembuatan besi baja. Grafit bermanfaat untuk membuat bensin dan bahan pembuatan baterai. Secara umum, sumber daya kelautan terdiri atas sumber daya dapat pulih, renewable resource, sumber daya tidak dapat pulih, non-renewable resource, dan jasa-jasa lingkungan kelautan, environmental service. Sumber daya nomor 1, sumber daya dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut. 2. Sumber daya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang atau galian, minyak bumi, dan gas. Yang ketiga, sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut. Potensi sumber daya kelautan ini belum banyak digarap secara optimal, karena selama ini upaya kita lebih banyak terkuras untuk mengelola sumber daya yang ada di daratan yang hanya sepertiga dari luas negeri ini. Indonesia dianugerahi dengan laut yang begitu luas, sehingga sumber daya ikan di dalamnya juga beraneka ragam. Potensi lestari ikan laut sebesar
6,2 juta ton, terdiri ikan pelagis besar 975.000, ikan pelagis besar 975,05 ton, ikan pelagis kegir 3.235,50 ton, ikan demersal 1.785,35 ton, ikan karang konsumsi 63,99 ton, udang peneit 74.000 ton, lobster 4,80 ton, dan cumi-cumi 28,25 ton. Sedangkan sumber daya alam Turki, sumber daya alam batubara, biji besi, tembaga, kromium, antimon, merkuri, emas, barit, borat, kalsit, strontium, amplas, feldspar, batu kapur, magnesit, marmer, perlit, apung birit atau belerang, tanah liat, tanah subur, tenaga air. Produk pertanian: tembakau, kapas, biji-bijian, zaitun, bit gula, nadi, jeruk dan ternak. Industri: tekstil, pemrosesan makanan, otomotif, penambangan, batubara, kromit, tembaga, boron, baja, minyak bumi, konstruksi, kayu, kertas. Ekspor: komoditas, pakaian jadi, bahan makanan, tekstil, pabrik logam, peralatan transportasi. Impor komoditas, mesin, bahan kimia, barang setengah jadi, bahan bakar, peralatan transportasi. Nah teman-teman, kali ini kita akan menyimpulkan apa yang kita jelaskan. Kesimpulannya adalah bahwa negara Turki dan negara Indonesia adalah negara yang sama-sama menghasilkan sumber daya alam yang banyak, tetapi dilihat dari perbedaan Indonesia lebih banyak sumber daya alamnya. Dengan itu, sumber daya alam negara Indonesia dan negara Turki sama-sama memiliki sumber daya alam. Nah, teman-teman, sekarang penyajiannya sudah selesai. Kali ini kelompok saya akan membuka sesi pertanyaan. Teman-teman, siapa yang ingin bertanya tentang materi ini? 3. Dipersilakan untuk teman saya yaitu Rafael Komisa. Hari ini saya akan bertanya apa yang dimaksud dengan mirip. Teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Sabi. Nah, dipersilakan untuk teman saya itu Sabilillah. Oke, saya akan bertanya apa yang dimaksud dengan environmental service. Oke. Makasih. Oke. Nah, teman-teman, sekarang siapa yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, saya akan menjawab dari pertanyaan dari teman saya. 3. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya yaitu Sabilillah. Nah, jawabannya adalah apa yang dimaksud dengan environmental service? Itu adalah jasa-jasa lingkungan kelautan. Kita akan melanjutkan jawaban dari teman saya Rafael yang akan dijawab oleh teman saya yaitu Fikri Boydi. Dipersilakan untuk Fikri.
Telok. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Rafael Maheza. Ya, apa yang dinamakan spirit? Spirit itu adalah bendera, sumber daya alam dari Telok. Berhubung materi dan sesi pertanyaan sudah selesai, saya Ubaidillah saya Fikri Ubedillah mengucapkan terima kasih kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.